Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi azmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kali ini kita bisa berjumpa di majelis Sinyal Islam Indonesia yang mulia. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, Paslun tahrumu as-sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Diharamkan sholat allati laisa laha sababun, sholat yang tidak mempunyai sebab. Mutaqaddimun, baik itu sebab mutaqaddim, wala muqarinun atau sebab muqarin, fi khamsati awqat, di dalam 5 waktu. Inda tulu'i syamsi, 1 ketika terbit matahari, hatta tartafi'a, sampai naik ke atas, qadra rumhin, seukuran 1 tumbak. 1 tumbak berarti 1 tumbak seukuran 2 meter. Dari mana pusat pandangannya? Jelas bukan di kita, tapi dari ufuk. Kalau kita ada di lautan, nah kita di lautan melihat sunrise, ya, melihat sunrise, yang matahari terbit. Ya, kalau baru keluar dari laut, nah seukuran 2 meter dari jarak ufuk itu ke laut, itu qadra rumhin. Wa indal istiwa, 2 ketika istiwa. Istiwa itu sekitar jam setengah 12 sampai jam 12. Ya, ketika tengah hari, waktu mau masuk duhur. Fi ghairi yaumil jum'ah, di selain hari Jum'ah. Hatta tazula, sampai tergelincir matahari, yaitu masuk waktu duhur. Wa indal ispiror, dan ketika ispiror. Ispiror itu waktu menjelang masuk maghrib, ya. Hatta tagrubah, sampai jelas masuk maghribnya, terbenam matahari. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga sampai terbit matahari. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta tagruba, sampai terbenam matahari. Baik, kita jelaskan satu persatu. Di sini kita akan menjelaskan tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat itu ada nafilatul mutlak, ada nafilah laha sababun. Ada sholat sunat naflul mutlak. Naflul mutlak itu sholat sunat yang tidak terikat oleh sebab. Seperti mana naflul mutlak? Qobliyah, ba'diyah, itu naflul mutlak. Ya, qobliyah, ba'diyah, naflul mutlak. Sholat tobat, naflul mutlak. Sholat hajat, naflul mutlak. Sholat tasbih, naflul mutlak. Tahajud, naflul mutlak. Ya, itu nafilah, naflul mutlak, yang tidak terikat dengan sebab. Ada sholat sunat laha sababun. Ada sholat sunat dzatus sabab. Yaitu sholat sunat dzatus sabab itu asbab dulu baru sholat. Nah, maka sholat sunat dzatus sabab di sini ada sebab mutaqaddim, ada sebab muqarrin. Sebab mutaqaddim, sebab dulu baru sholat, itu sebab mutaqaddim. Sebab muqarrin, antara sebab dan sholat berbarengan. Mana sebab mutaqaddim? Contoh sholat mutaqaddim, sebab mutaqaddim. Sholat sabab mutaqaddim. Seperti mana? Tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru sholat. Jadi sholat
Salat sebab mutaqaddim. Salat syukurul wudu. Wudu dulu, beres wudu, baru salat. Salat mutaqaddim. Itu sebab mutaqaddim. Sujud syukur. Sujud syukur itu sama sederajat dengan salat. Maka oleh karena sujud syukur sederajat dengan salat, praktek sujud syukur tidak sembarangan. Jadi sujud syukur itu harus punya wudu, menghadap kiblat, nutup aurat. Punya wudu, menghadap kiblat, nutup aurat, itu sujud syukur. Ya, karena sujud syukur sederajat dengan sholat. Kenapa sederajat dengan sholat? Tidak boleh sujud selain sujud dalam sholat. Tidak ada sujud selain sujud dalam sholat. Tidak ada ruku selain ruku dalam sholat. Maka karena itu sujud syukur pun sederajat dengan sholat. Itu sebab mutaqaddim sujud syukur. Punten, mau nyebrang, alhamdulillah selamat. Tadinya mah harusnya ketabrak. Tapi karena ada yang nyelamatin, alhamdulillah selamat. Nah kita sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, sama saya diselamatkan panjang usia. Nah, datang ke rumah ngambil air wudu, pakai pakaian yang bersih dan suci, menghadap kiblat, sujud syukur. Seperti itu. Itu sebab mutaqaddim. Kemudian ada sebab muqarin. Mana sebab muqarin? Sebab muqarin mah seperti sholat gerhana. Gerhana bulan atau gerhana matahari. Ya. Sebelum gerhana tidak boleh sholat. Setelah gerhana tidak boleh sholat. Boleh sholat. Dianjurkan sholat gerhana ketika terjadi gerhana. Itu adalah sebab muqarrin. Nah, oleh karena diharamkan sholat, ya, itu tidak boleh sholat di dalam waktu-waktu yang diharamkan. Itu hanya untuk naflul mutlak, sholat sunat mutlak. Adapun untuk sholat sunat datus sabab, sholat sunat yang mempunyai sebab, baik sebab muqaddim atau sebab mutakhir, itu diperbolehkan. Ba'da asar, ya, habis sholat asar, ya, jam 5, mau nunggu datangnya maghrib di masjid, wudu, masuk masjid, ya, kita sholat tahiyatul masjid. Kan itu ba'da asar, nggak apa-apa, sebab datus sabab. Ba'da asar terjadi gerhana matahari, boleh dong sholat, sebab sholatnya datus sabab. Nah gitu. Jadi boleh itu. Kalau naflul mutlak tidak boleh. Sholat sunat ba'da subuh nggak boleh. Sholat sunat ba'da asar nggak boleh. Nah, mana waktu yang diharamkan? Khopi khomsati awqat. Tidak boleh melaksanakan sholat naflul mutlak itu dalam 5 waktu. 1. Inda tulu isyamsi. Ketika terbit matahari itu tidak boleh. Jadi pas begitu matahari terbit keluar dari ufuk, kalau kita ada di laut, sunrise ya, nah itu tidak boleh. Pas begitu terbit kelihatan itu tidak boleh. Melaksanakan sholat pas terbit dengan matahari. Kenapa tidak boleh melaksanakan sholat pas terbit matahari? Dalam satu kitab ada elatnya, karena tasabbuh, menyerupai ibadahnya yang menyembah matahari. Agama apa ya yang menyembah itu? Agama yang menyembah matahari lah. Ya, tasabbuh menyerupai, maka dimakruhkan, diharamkan. Makruh tahrim. Sampai kapan? Hatta tartafya, sampai matahari ke atas naik. Ya, kalau lautan ini lautan umpama ufuk. Nah, pas begitu matahari terlihat, ini haram. Terlihat bulat pun, bulatannya full terlihat, itu pun haram. Sampai kapan? Hatta tartafya qadromin, sampai matahari naik. Naik kemana naik? Dari atas ufuk naik ke atas, seukuran berapa?
qadra rumhin satu tumbak taruhlah 2 meter atau 2 meter setengah. Seukuran dari ufuk naik ke atas 2 meter setengah. Setelah itu diperbolehkan sholat. Itu. Kemudian yang kedua, wa indal istiwa. Diharamkan sholat yang kedua ketika istiwa. Ketika istiwa itu adalah ketika ragu-ragu. Ini sudah masuk waktu duhur atau belum? Nah, sabab ragu-ragu syak, maka haram untuk melaksanakan sholat pada waktu itu. Fi ghairil yaumil jum'ah, selain hari Jum'ah. Kalau di hari Jum'ah mah tidak ada keharaman. Jadi Bu, ini Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu tidak boleh sholat ketika istiwa. Istiwa jam berapa sih? 11:30 lah. Sampai datangnya adzan zuhur. Itu tidak boleh. Bagaimana kalau hari Jumat? Boleh hari Jumat, tidak ada larangan. Hari Jumat. Kenapa ya hari Jumat boleh tidak ada larangan? Inilah Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Masya Allah. Kan hari punya raja Jumat. Bulan punya raja Ramadan. Hatta tajula, sampai tergelincir atau masuknya waktu duhur. Kemudian yang kedua, wa indal isfiror hatta yang ketiga, wa indal isfiror hatta tagruba. Haram melaksanakan sholat sunnah naflul mutlak ketika isfiror. Ketika menjelang masuk waktu, datang waktu maghrib, itu haram. Jadi perpindahan waktu dari asar menjelang maghrib itu isfiror, ya, itu haram untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Tasyabbuh lil majusi, karena menyerupai ibadahnya orang Majusi yang menyembah api. Jadi kan biasanya orang yang menyembah api itu kapan? Itu pergantian malam, pergantian hari, dari siang menuju malam. Kalau bahasa Sunda mah sarepna, ya. Nah, sarepna itu menjelang maghrib itu mereka naik ke atas manar. Manar itu tempat api. Tempat api, manar itu. Kemudian dia nyalain api. Dan dia sembah na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka tasyabbuh lil majus, tidak diperkenankan sholat pada waktu itu. Hatta tagruba, sampai betul-betul matahari sudah terbenam. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a. Dan diharamkan sholat sunat naflul mutlak setelah sholat subuh hatta tatlu'a, sampai betul-betul matahari sudah keluar, dan keluarnya tadi biqadri rumhin hatta tata biqadri, sampai naik ke atas. Masya Allah. Bagaimana kalau sholat qadha ba'da subuh? Boleh qadha tuh mah. Bagaimana kalau sholat datu sabab ba'da subuh, masuk lagi ke masjid, dia sholat itu masjid? Boleh. Bagaimana kalau ba'da subuh sholat syukrul wudu? Boleh, tidak jadi masalah. Hatta tagruba. Jadi sholat sunat nafil mutlak tidak diperkenankan sehabis subuh. Kemudian wa ba'da sholatil asri, dan tidak boleh sholat setelah melaksanakan sholat asar. Tidak ada sholat sunat ba'da asar, ya, kecuali sholat datus sabab, sabab syukrul wudu tadi, atau sabab tahiyatul masjid. Itu berlaku di setiap tempat, jelas secara umum berlaku di setiap tempat. Kecuali satu yang tidak berlaku, itu adalah di mana? Di tanah haram Mekah. Di Masjidil Haram atau di sekitar di Masjidil Haram itu tidak ada larangan untuk sholat. Kapanpun boleh. Sholat sunat naflul mutlak ba'da asar boleh, asal dikerjakan di Masjidil Haram. Sholat sunat naflul mutlak ba'da subuh boleh, asal dikerjakan di Masjidil Haram. Sholat sunat ketika istiwa boleh, asal dikerjakan di Masjidil Haram. Bihurmatil haram wa bihurmatil Ka'bah, diperbolehkannya Allah. Hebatnya Masya Allah.
Jadi di Masjidil Haram tidak ada keharaman. Kapanpun waktunya dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholatnya naflul mutlak. Kalau datu sabab diperbolehkan. Kalau istikharah itu datu sebab bukan. Datu sebab cuma sebabnya mutakhir. Boleh tidak istikharah di waktu yang diharamkan, tidak diperkenankan. Yang diperkenankan mau untuk melaksanakan sholat, datu sebab hanya sebab mutaqaddim dan sebab muqarrin. Sebab mutakhir seperti istikharah tidak diperkenankan. Sebab sholat dulu baru hasil. Itu sebab mutakhir. Baik, hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan sholat kita menjadi sholat yang makbul mabrur indallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.